Fotosintesis. Assalamualaikum teman-teman. Kita ketahui bahwa oksigen sangat bermanfaat bagi makhluk hidup untuk bernafas. Oksigen yang kita hirup berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Tumbuhan menghasilkan oksigen melalui sebuah proses fotosintesis. Jadi, apakah teman-teman tahu apa itu proses fotosintesis? Kalau belum tahu, mari belajar tentang proses fotosintesis bersama dengan saya. Unsur dasar yang mendukung terjadinya sebuah proses fotosintesis yaitu air, gas karbon dioksida, dan cahaya matahari. Fotosintesis dimulai dari akar yang menyerap air atau H2O yang ada di dalam tanah, lalu akar menyalurkan air tersebut ke batang. Air dibawa naik ke batang, kemudian menuju ke daun. Pada daun terdapat helai daun atau lamina yang berbentuk datar dan tangkai daun atau petiolus yang menempel pada batang dan menopang daun. Helai daun berbentuk datar dan berfungsi untuk menangkap cahaya matahari. Komponen-komponen yang ada di dalam daun. Lapisan epidermis atas berfungsi melindungi bagian dalam daun. Lapisan epidermis bawah, jaringan mesofil dibagi menjadi dua, yaitu 1. Jaringan tiang atau palisade, 2. Jaringan bunga karang atau spons. Jaringan palisade. Di dalamnya terdapat banyak sel silinder yang tersusun rapat. Di dalam sel silinder terdapat banyak kloroplas. Jaringan bunga karang atau spons memiliki susunan sel yang lebih longgar. Pada jaringan ini terdapat berkas pembuluh angkut yang menempel pada batang dan berfungsi sebagai alat transport dan penguat daun. Di dalam berkas pembuluh angkut terdapat xilem atau pembuluh kayu. Xilem atau pembuluh kayu berfungsi membawa molekul air menuju ke daun. Terdapat juga flem yang berfungsi menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian lainnya. Bagian epidermis bawah terdapat lubang yang disebut stomata. Stomata terdiri dari 2 sel penjaga yang berfungsi untuk membuka dan menutup stomata. CO2 atau karbon dioksida yang ada di lingkungan sekitar. Karbon dioksida diserap melalui stomata kemudian masuk ke jaringan bunga karang atau spons. Molekul air dan karbon dioksida dibawa ke jaringan palisade dan masuk ke sel silinder. Kemudian, kloroplas menyerap molekul air dan karbon dioksida. Kloroplas memiliki 2 membran, yaitu 1 membran dalam, 2 membran luar. Kedua membran tersebut mengelilingi stroma. Di dalam stroma terdapat tumpukan membran tilakoid yang membentuk grana. Klorofil terdapat pada membran tilakoid.
Klorofil hanya menyerap cahaya berwarna ungu, merah, dan biru. Karena warna ini lebih baik dari warna lain. Warna hijau pada klorofil adalah cahaya hijau yang tidak dapat diserap oleh daun dan akhirnya sampai pada mata kita sehingga daun berwarna hijau. Di dalam proses fotosintesis terdapat reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi pada grana dengan sumber energi cahaya matahari. Hasil dari reaksi terang yaitu O2 atau oksigen, ATP, dan NADPH2. Reaksi gelap berlangsung pada stroma dengan sumber energi dari hasil reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH2. Hasil dari reaksi gelap yaitu glukosa. Oksigen dan glukosa keluar dari kloroplas dan menyebar. Glukosa diangkut melalui floem ke seluruh bagian tumbuhan untuk makan dan pertumbuhan. Oksigen tersebar keluar melalui stomata. Jadi, selanjutnya oksigen yang tersebar keluar tadi dihirup oleh makhluk hidup untuk bernafas. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya untuk terus mendukung channel Ruang Belajar Kak Vivi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.